Ini kita masih di Kota Bangun tadi guys. Kota Bangun, tapi Kota Bangun SP ya, bukan Kota Bangun yang kotanya. Di sini namanya SP Kota Bangun. Di sini daerah Tran, mungkin Tran sebelum tahun 70-an mungkin ya, antara 60-70 lah. Di sini Tran tahun itu. Jadi SP Kota Bangun. Sebelum ada jalan ini, sebelum ada jalan provinsi ini, dulu transportasinya itu ke sungai juga ya, ke Sungai Mahakam. Sungai Mahakam. Di sini ada SP1, SP2, SP3, SP4 saya nggak tahu ya. Kalau SP5 ada, SP5 ada, SP4 saya belum lihat. Mungkin ini ya, ada juga mungkin SP4. Terus di sini trannya tran campur, ada Jawa, ada Sunda. Terus yang kita makan tadi, warung makannya kalau dari bahasanya kayak bahasa orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur lah, maksudnya bukan Jawa Sunda ya. Terus masakannya juga khas Jawa Tengah. Nah ini simpang kanan ini ke arah Muara Muntai. Di sana dulu kalau orang ke Samarinda sebelum ada jalan provinsi itu ke situ semua, naik kapal Mahakam dari situ. Nah setelah ada jalan darat itu semua lewat darat sudah ya, karena lebih dekat. Terus apa lagi? Dulu kalau tahun 90-an, kapal kayu yang ada di YouTubeku juga itu, kapal kayu itu dulu harganya kalau ke Muara Muntai itu sekitar 10 ribuan aja naik kapal. Setelah itu jalan darat tembus, mulailah ada bus Damri, kalau nggak salah dulu ada Damri. Nah terminalnya itu ada di Tenggarong, terminal busnya itu. Jadi di Tenggarong itu dulu ada terminal bus, jurusannya ke SP Kota Bangun sama ke Kota Bangunnya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kayaknya sudah nggak ada sih. Udah kalah saya sama ini ya, sama mobil-mobil yang travel kalau di sini bilang tuh, mobil plat hitam itu kan. Itu lebih banyak sekarang di sini. Jadi mungkin lebih cepat, lebih cepat lah yang pentingnya. Harganya mungkin kurang lebih tapi lebih cepat ya. Kalau ini bukan SP ini sudah di luar SP ini. Ini nama kampungnya, wah apa ya, lupa aku. Ini setelah SP3 itu apa ini ya namanya nih? Ini namanya kok lupa aku ya. Leka kalau nggak salah ya, Leka. Kampung Leka. Estimasi perjalanan kalau dari sini ke Kutai Barat dengan kita kondisi muatan kayak gini ya kurang lebih sekitar 5 jam lah kita nanti nih. 5 jam atau 4 jam lah paling cepat. Soalnya nggak bisa laju kan. Tapi kalau kita normal ya, nggak ada muatan, saya biasa bisa 6 jam itu tembus ya Samarinda Kutai Barat. Karena jalan yang di wilayah Kutai Kartanegaranya yang bagus. Kalau jalan kita dengan kondisi muatan ini ya, sekarang udah setengah 12 guys. Setengah 12 ya, estimasi
1, 2, 3 jam 4 lah paling cepat nanti kita nih nyampe nih. Tadi berangkat jam 7, 8, 9, 10, 11. Kita sudah perjalanan 4 jam termasuk sama istirahat ya, karena memang kita perjalanan kali ini perjalanan nggak bisa laju ya. Muatan kita hampir 2 ton ini, seperti yang sudah dilihat tadi ya. Oke, kita melambung dengan hati-hati, tetap waspada. Ini kita sudah mendekati perbatasan antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat ya. Ini mungkin sekitar 2 menit lah, 2 menit sampai 5 menit lagi mungkin kita sudah nyampe di perbatasan Kutai Barat sama Kutai Kartanegara ya. Jalannya mulai sudah agak rusak, jadi nggak bisa gas-gas lagi sudah kita di. Masih di wilayah Kutai Kartanegara ya. Masih wilayah Kutai Kartanegara. Untuk wilayah Kutai Kartanegara, walaupun jauh dari pemukiman, jalan masih lumayan bagus, sangat bagus. Nanti yang wilayah Kutai Barat yang kita sama-sama rasakan nanti. Ini di depan nih guys, depan ini kita sudah masuk wilayah Kutai Barat. Mana? Nah, depan lagi. Sebentar lagi. Aduh. Hancur jalan. Ini dia, saya pelankan guys, di depan kita Kutai Barat. Kita sudah masuk di Kutai Barat. Oke, kita minggir sini. Kita ngedrone guys ya. Kita minggir sini, kita naikkan drone, kita melihat antara perbatasan Kutai Barat sama Kutai Kartanegara. Lanjut.
Kita sudah melewati perbatasan ya, perbatasan Kutai Kartanegara sama Kutai Barat. Ini sudah masuk di wilayahnya Kutai Barat, jalan provinsi yang di wilayah Kutai Barat guys. Jadi mulai dari perbatasan kita mulai disajikan dengan jalan yang ini ya, jalan lama ini guys ya, jalan lama yang sudah enggak dibaikin lagi ya, hanya diisi-isi batu saja kayak gini jalannya guys. Dan sepanjangan ini ya, nanti ada spot-spot sedikit sih yang bagus. Tapi untuk di perbatasan memang seperti ini kondisinya. Jadi jarak tempuhnya ini seandainya mungkin sama kayak yang di Kutai Kartanegara tadi, dari perbatasan situ, dari perbatasan tadi ke Kota Sendawar ya, Kota Sendawar Barangtongkok, 3 jam bisa tembus guys. Kalau jalannya sama kayak di Kutai Kartanegara tadi. Dengan kondisi jalan gini, kita nanti estimasi sampai di Muara Lawa ya. Kita kan ke Muara Lawa ya. Mungkin kalau dari sekarang jam 1, 2, 3, jam 4 kita nanti nyampe sana. Karena kondisi muatan kita ya. Kalau kosongan sih seharusnya 3 jam tembus lah. Kan kondisi muatan ya kayak gini. Ini jalannya, jalan aspal yang sudah dalam kondisi rusak dan dihampar batu ya. Kalau lihat dari solar kita ini, wah, bahaya juga ini, karena nggak bisa laju kita. Di tahun berapa ya? Tahun 2020 kalau nggak salah. Di daerah sini nih, ya jalan ini. Waktu itu hancur dan berlubang semua. Jadi ekspedisi itu sering kali rebah di sini. Ini sudah ditimbun batu ya. Ini udah ditimbun batu. Nih. Cuman diampar pakai leather aja nih. Belum ada pengaspalan. Ini mungkin terakhir pengaspalan 2017-an mungkin ini guys. Mungkin ya kalau nggak salah, soalnya
Seingat saya memang di 2017 itu yang jalan agak bagus tuh di sini nih. Ya ini kayaknya di tahun itu. Kalau yang perbatasannya ini. Kalau lihat ini di depan itu sudah agak bagus kayaknya habis ini. Nanti masuk di Kampung Jambu. Ini kalau nggak ada muatan berat ya, untuk kelasnya Hilux tipe ini, jalan kayak gini aja masih bisa lari 70, 60 masih bisa nih guys. Cuma karena kita bawa muatan ya, muatannya overload lagi. Ini kita masuk di Desa Jambu guys. Jambu bukan Jambu ya, Jambu. Desa Jambu, wilayah Kutai Barat. Dia ini ikut kecamatan Resak ya kayaknya, Jambu ini. Apakah Jambu ini kecamatan sendiri atau ikut Resak ya? Lihat jalannya. Sawit muatan 10 ton. Yang PSPS. Kalau apa itu? Minyaknya CPO itu 16 ton. Paling sedikit 10 ton. 16 ton yang 12 roda, 10 roda itu. Terus tiap hari dengan kualitas jalan yang aspalnya masih kayak gini pasti nggak tahan lama guys, ya kan? Coknya memang di semen pakai cor kayak yang di Kutai Kartanegara tadi. Ini sepanjang perjalanan ini kita ngerekam ini pakai HP ya guys ya, pakai HP, bukan pakai GoPro, bukan pakai webcam, bukan pakai apa istilahnya itu, handycam. Kita pakai HP aja guys, HP yang sudah berjalan 3 tahun nih, kita pakai untuk video-video gini. Untuk memori, untuk kenangan lah. Jadi apa yang kita jalankan di kehidupan ini, iya, kita memorikan, kita simpan di YouTube. Jadi bukan hanya artis saja ya yang harus ada di YouTube,
tapi kita juga bisa. Terus kedua juga, dengan adanya video kayak gini, paling tidak jadi referensi kawan-kawan yang belum pernah ke Kutai Barat ya, lewat jalan darat maksudnya, supaya jadi referensi. Oh ternyata jalan di jalan ke arah Kutai Barat seperti ini. Jadi minimal bisa lebih berhati-hati lah, karena banyak jalan-jalan yang berlubang ya. Yang gak kalah pentingnya banyak tikungan-tikungan tajam. Jadi jangan sekali-sekali menyalip di blind spot yang tikungan tajam yang gak kelihatan di depan, karena dari lawan arah Anda, mereka juga menikmati jalan yang bagus dengan kecepatan tinggi. Nah itu yang sering terjadi, rawan kecelakaannya seperti itu. Kalau jalannya pas sementara berlubang gini, kita nyuri-nyuri jalan masih aman. Karena apa? Teman lawan kita nggak mungkin laju juga, karena mereka juga sama dengan kondisi jalan yang sama, kurang bagus. Tapi kalau pas jalanannya bagus, jangan sekali-sekali nyuri jalan untuk melambung di tikungan, di blind spot yang lawan arah tidak kelihatan. Itu sangat berbahaya, Pak Bro. 5 menit lagi kita masuk di Kecamatan Resak. 5 menit kah? 2 menit. Ya, 2-5 menit lah. Aduh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Sudah 6 jam baru nyampe di Resak guys. Wah, ini gara-gara muatan kita overload nih ya. Seharusnya 6 jam ini kita sudah sampai di rumah ini. Ini dari sini ini masih 3 jam lagi. Berarti sekitar 10 jam nanti kita tempuh nanti ini. Ini baru masuk Resak. Lagi dengan jalan kayak gini. Kalau kita muatannya tadi nggak overload, jalan kayak gini masih aman aja. Untuk Kampung Resak itu jaraknya dengan Sungai Mahakam lumayan jauh guys ya. Jadi kalau ke Sungai Mahakam itu jauh. Jadi untuk transportasi utama di sini hanya lewat darat ya.
lama patah spring kita nanti nih. Ini baru masuk di Kota Resak. Perjalanan sudah 7 jam ya, 6 jam 6 jam perjalanan dari Samarinda karena kondisi muatan. Kalau kita kosongan ya, kalau kita kosongan berangkat pagi, cuaca yang agak sepi, kalau pagi jam 4 ya, kita dari Samarinda sampai di perbatasan yang kita terbangkan drone tadi itu hanya 2,5 jam guys. 2,5 jam itu kita nggak ada muatan ya. 2,5 jam. Ini tadi kita sekitar 4 jam. 4 jam, hampir 5 jam. Nah, ini Kota Resak guys. Dan ada rencana pemerintah ya, rencana pemerintah mau nembuskan jalan dari sini ke IKN. IKN kalau dari arah Tangan berhadapan ini sebelah kiri guys ya. Ke IKN tuh kalau jalannya udah jadi nanti paling sekitar 2 jam. 2 jam itu sudah tembus Paku ya. Dan untuk saat ini jalannya lagi banyak yang rusak ya. Tapi kalau untuk motor masih tembus. Lewat Petung. Nanti di depan sekitar 3 menit sampai 5 menit lagi nanti ada namanya Simpang Petung. Itulah IKN. Jadi kalau dari lokasi yang sekarang kita nih, kalau kita pakai Google Map, IKN ini dekat dengan IKN lokasi kita saat ini nih. Makanya kalau nanti sudah ibu kota Nusantara udah pindah di situ, nah disitulah nanti ini daerah sini akan dampaknya mungkin ya rame ya. Untuk saat ini banyak industri kelapa sawit di sini. Jadi hampir bumi yang ada di Resak ini ditanamin dengan sawit ya, sawit perusahaan-perusahaan. Dan sebagian masyarakatnya juga sudah banyak yang tanam sawit juga. Tapi kalau untuk Kampung Resak tadi itu kayaknya nggak ada tran di situ, nggak ada tran ya. Kayaknya batasnya tran tuh di SP tadi itu aja. Kalaupun banyak orang Jawa, orang lain di sini mungkin karena ini, karena merantau lah ya mungkin ya.
hampir sepanjangan jalan tuh wilayah Kutai Barat kayak gini guys. Sampai ke lampu merah yang ada di Kutai Barat, namanya lampu merah Simpang Raya. Di situ juga sama kayak gini jalannya guys. Lubangnya juga dengan sama, lubang yang berbeda tapi sama lubangnya. Ini orang ini jalannya kok belok-belok ini. Buka ini. Mobil kok belok-belok kayak ini kan nyabu. Setelah Resak, nanti di depan tuh ada namanya Simpang Muara Kedang. Wah, lupa tadi ya. Pas di saat kita mau ngelambung truk yang belok-belok, bengkok-bengkok tadi, sebelah kiri tadi ada simpangan. Itulah simpangan yang arah ke Petung ya, Kampung Petung. Setelah Kampung Petung baru masuk IKN yang sana tadi guys. Ini di sini bagus nanti sampai Muara Kedang aja. Setelah Muara Kedang nanti kita ketemu dengan lubang yang berbeda. Ini dulu di sini nih laju, jalannya bagus guys. Ini bagusnya ada yang nabrak itu. Habis itu. Muara Kedang. Ini jembatan Muara Kedang. Dari Muara Kedang ke Sungai Mahakam. Nih yang depan nih. Ini Gapura Muara Kedang. Dari sini ke Sungai Mahakam sekitar perjalanan dari sini kalau mobil 1 jam. 1 jam berarti berapa kilo?
Ada sekitar 60 kilo berarti masuk ke dalam Muara Kedang. Tapi jalannya udah bagus sih sekarang. Mungkin nggak nyampe 1 jam. Kalau ke Muara Kedangnya yang sana besar sungainya sudah. Habis itu dari muara situ ke ini, wah itu guys mantap.